Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tiada bosan-bosannya kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga kita dipertemukan di salah satu majelis dari majelis-majelis ilmu dalam rangka untuk mempelajari kitabullah dan juga sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan amalan kita ini akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Sehingga dengan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan hal itu pun akan menjadi sebab dimudahkannya jalan kita menuju ke surga ini kelak. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kita umat manusia dengan tujuan yang mulia, yaitu untuk beribadah dan menyembah hanyalah kepadanya saja. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, illa liya'budun, kecuali agar supaya mereka beribadah, yakni menyembah kepadaku, kata Allah. Menyembah dan beribadah di ayat tersebut artinya adalah illa liwahidun, yakni kecuali agar supaya mereka itu mentauhidkanku, kata Allah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin bisa sempurna kecuali dengan benar-benar mentauhidkannya. Baik itu dalam rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Pencipta. Allah adalah Zat yang Maha Pemberi rezeki. Allah adalah Zat yang Maha Pengatur alam semesta ini. Ini yang disebut dengan tauhid ar-rububiyah. Mentauhidkan Allah dalam hal rububiyahnya, yakni dengan cara meyakini bahwasanya Allah adalah Zat yang Maha Pencipta, Allah adalah Zat yang Maha Pengatur, Allah Zat yang Maha Pemberi rezeki. Inilah tauhid yang harus kita imani, tauhid yang harus kita miliki. Akan tetapi perlu kita tahu, sekedar meyakini Allah Maha Pencipta, sekedar meyakini Allah itu Maha Pengatur alam semesta ini, belumlah cukup seseorang dianggap sebagai seorang muslim. Belum cukup. Karena ternyata orang-orang kafir pun mereka meyakini, mereka mengetahui bahwasanya yang menciptakan diri mereka adalah Allah. Bahkan makhluk yang paling kafir sekalipun, makhluk yang paling durhaka sekalipun, jadi iblis alaihi laknatullah pun masih meyakini yang Maha Pencipta adalah Allah. Apakah kemudian pengakuan iblis itu menjadikan iblis itu dianggap sebagai seorang muslim? Tentunya tidak. Iblis meyakini bahwasanya Allah adalah Zat yang Maha Pencipta berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam kisah pengusiran iblis alaihi laknatullah dari syurganya Allah karena sebab pembangkangan dengan perintahnya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-A'raf,
ma mana'aka alla tasjuda in amartuk. Wahai iblis, apa yang menghalangi engkau untuk tidak mau bersujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan ketika aku perintahkan engkau bersujud kepadanya? Apa jawaban iblis? Iblis mengatakan, ana khairun minhu. Aku enggak mau sujud kepada Adam karena aku lebih baik daripada dia. Dari sisi mana? Iblis menganggap dirinya lebih baik daripada Adam alaihi salatu wassalam. Iblis mengatakan, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ini yang menjadi pembahasan kita kali ini, bahwasanya ternyata iblis pun meyakini pencipta dirinya itu adalah Allah. Iblis menyatakan, khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, dan engkau ciptakan dia dari Adam dari tanah. Ternyata iblis mengakui yang maha pencipta itu adalah Allah. Yang menciptakan dirinya adalah Allah, yang menciptakan umat manusia adalah Allah. Sehingga sekedar meyakini Allah maha pencipta itu belum cukup seorang dianggap sebagai seorang muslim. Karena ternyata orang-orang kafir pun, bahkan iblis alaihi laknatullah, makhluk yang paling durhaka, ternyata meyakini hal itu. Kemudian yang menjadi pertanyaan sekarang, kemudian apa yang membedakan antara kita dengan selain kita kaum muslimin dengan mereka orang-orang kafir? Yang membedakan itu adalah dalam tauhid al-uluhiyah. Kita kaum muslimin itu beribadah dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak menyatukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ini yang membedakan. Sementara mereka orang kafir menyembah Allah, tapi mereka juga masih menyembah kepada selain Allah. Ini yang membedakan. Kalau kita memurnikan peribadatan kita, memurnikan ibadah kita, sesembahan kita hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna kandungan dari syahadatut tauhid, asyhadu an la ilaha illallah. Seorang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka konsekuensinya itu adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Dia harus meyakini bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membedakan antara seorang muslim dengan kafir. Dalam kalimat tauhid itu sendiri pun ada dua rukun yang harus terpenuhi. Yang kalau dua rukun tersebut tidak terpenuhi, maka belum benar tauhidnya. Dalam kalimat la ilaha illallah itu ada dua rukun. Yang pertama adalah an-nafyu, jadi penafian, peniadaan. Dan yang kedua adalah al-itsbat, penetapan. Maksudnya adalah, yang pertama, seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia harus menafikan, meniadakan seluruh sesembahan-sesembahan yang ada di muka bumi ini. Kemudian yang kedua adalah al-itsbat, menetapkan Allah sebagai satu-satunya zat yang berhak untuk disembah, satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Kapan seorang tidak menunaikan dua rukun ini, maka tauhidnya belum benar. Kalau seorang tidak mengakui adanya Tuhan, tidak mengakui adanya sesembahan, berarti kan dia jelas terjerumus dalam kekufuran, berpemahaman dengan pemahaman ateis tanpa Tuhan atau komunis, tidak mengakui adanya Tuhan, tidak mengakui adanya sesembahan. Ini jelas kufur. Sebaliknya, ketika seseorang itu hanyalah meyakini Allah sebagai sesembahan tanpa menafikan sesembahan yang lain, maka ini tiada bedanya dengan orang-orang musyrikin, tidak ada bedanya dengan orang-orang kafir musyrikin jahiliyah dahulu yang Rasul perangi. Mereka orang-orang musyrikin jahiliyah dahulu yang Rasulullah SAW memerangi mereka atas dasar perintah Allah. Jangan dikira kalau mereka itu tidak menyembah Allah. Jangan dikira kalau mereka itu tidak meyakini Allah sebagai sesembahan. Bahkan mereka itu, kesyirikannya mereka itu lebih ringan dibandingkan dengan kesyirikannya orang-orang yang ada di zaman sekarang. Orang-orang musyrikin di hari ini. Orang musyrikin jahiliyah dahulu, mereka berbuat syirik hanyalah dalam keadaan lapang. Kalau dalam keadaan sempit, dalam keadaan genting, dalam keadaan terpepet, maka mereka itu akan mengesahkan ibadahnya, doanya hanya untuk Allah SWT. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala
wa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahu-d-din. Falamma najjahum ila al-barri idza hum yusyrikun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apabila mereka mengendarai bahtera, naik di atas kapal, diterjang oleh badai, oleh ombak dan kengerian-kengerian yang hanyalah Allah mengetahui. Kemudian mereka di tengah lautan diterjang badai dan ombak. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka memanggil, wahai Lata, wahai Uzza, wahai Manat, selamatkanlah kami? Tidak. Mereka lupakan semua sesembahan-sesembahan itu, tapi mereka da'awullah mukhlishina lahu-d-din, mereka beribadah, mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan doanya hanya untuknya semata. Mentauhidkan Allah dalam keadaan genting. Tapi Allah menyatakan falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Akan tetapi ketika kami selamatkan mereka sampai ke daratan, tiba-tiba mereka berbuat syirik lagi. Sehingga sekedar meyakini Allah sebagai sesembahan, kalau belum menafikan, kalau belum meniadakan sesembahan yang lain, belum benar tauhidnya. Sehingga dua rukun dalam kalimat tauhid la ilaha illallah harus terpenuhi. An-nafyu wal itsbat, meniadakan seluruh sesembahan yang ada di muka bumi ini, kemudian menetapkan Allah sebagai satu-satunya sesembahan, satu-satunya zat yang berhak untuk disembah, satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Dengan inilah baru benar tauhidnya seseorang. Ketika seseorang meyakini Allah sebagai sesembahan tapi tidak menafikan sesembahan yang lain, diibaratkan seperti orang yang mungkin di hari Jumat ikut sholat di masjid bersama kaum muslimin, ikut Jumatan, di hari Minggu ikut kebaktian di gereja. Kira-kira mau bilang agama apa ini? Islam juga bukan, Kristen juga bukan ya. Agama gaduh-gaduh, campur-campur. Belum benar seperti itu agamanya. Kalau mau Islam ya tidak boleh kemudian dia menyembah kepada selain Allah dari sesembahan-sesembahannya dan muslim. Sebaliknya kalau mau keluar dari sini silahkan, maksudnya ya tidak usah mencampur aduk dengan ajaran-ajaran yang ada. Karena ini sudah lewat dari batasan toleransi. Memang benar Islam mengajarkan toleransi. Tapi kalau sudah masuk dalam ranah agama, ranah ibadah, Allah memberikan batasan lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian, untukku agamaku. Silahkan kalian beribadah sesuai dengan apa yang kalian yakini. Kami pun tidak boleh mengganggu kalian, dan kami tidak akan mengganggu kalian. Tapi ingat juga, kami juga akan beribadah sesuai dengan apa yang kami yakini. Kalian tidak boleh mencampur adukan urusan agama kami dengan agama kalian. Dalam urusan bermasyarakat silahkan, mau kerja bakti bareng, bersihkan lingkungan silahkan, mau saling berbagi hadiah silahkan, karena itu urusan duniawi. Ya. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah berfirman, Allah tidak melarang kalian terhadap orang-orang yang tidak memerangi agama kalian, orang-orang yang tidak mengusir kalian dari kampung halaman mereka. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dengan mereka, antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian berbuat baik dengan mereka dan bersikap adil dengan mereka, selama mereka meskipun mungkin beda akidah, beda agama dengan kita, yang penting mereka tidak memerangi agama kita, yang penting mereka tidak mengusir kita dari kampung halaman kita. Maka ada istilahnya kafir, itu ada istilahnya kafir dhimmi, kafir yang tunduk dengan pemerintahan muslim. Maka mereka itu hak-haknya hampir sama dengan haknya kaum muslimin. Tidak boleh diganggu, tidak boleh disakiti, apalagi sampai dibunuh. Tidak boleh. Ada juga kafir namanya kafir yakni mu'ahid, kafir yang terlibat perjanjian damai. Dulunya memang pernah memerangi kita kaum muslimin, tapi setelah itu ada perjanjian damai. Ataukah mu'ahid bisa, ataukah mu'ahad juga boleh. Mu'ahid jadi orang yang meminta perjanjian damai, mu'ahad yang diberikan perjanjian damai. Ya. Yang dimintai perjanjian damai berarti ya. Ataukah ada juga kafir namanya kafir musta'min, ataukah musta'man. Musta'min itu adalah orang yang diberikan jaminan keamanan. Mungkin sebagai duta besar negeri-negeri kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin. Ini nggak boleh diganggu, nggak boleh disakiti. Ataukah musta'man yang memang diberikan jaminan keamanan. Dia memang datang dengan meminta jaminan, saya ingin datang berkunjung sebagai turis.
ya, ke negeri kalian, minta perlindungan dengan diberikannya visa, maka berarti dia itu diberikan perlindungan, nggak boleh diganggu, nggak boleh disakiti. 3 jenis orang kafir tadi ya, dhimmi, muahid, musta'min. Ya. Kemudian ada satu jenis kafir yang disebut dengan kafir harbi. Ini yang kafir memerangi kaum muslimin. Maka ketika mereka memerangi kita nggak boleh mundur. Selangkah. Kembali kepada permasalahan terkait dengan perbedaan antara kita dengan orang kafir, dengan non muslim. Yakni perbedaan dalam hal peribadatan. Dalam hal keyakinan, sama-sama kita meyakini Allah sebagai sesembahan. Sama-sama meyakini Allah sebagai pencipta, sama-sama meyakini Allah sebagai pengatur alam semesta. Cuma bedanya adalah kita memurnikan ibadah dan menyembah hanya kepada Allah semata, sementara mereka terkadang menyembah Allah, terkadang menyembah kepada selain Allah. Maka ini yang membedakan. Jenis tauhid yang kedua adalah tauhid al-uluhiyah. Inilah yang membedakan antara seorang muslim dengan non-muslim. Yang pertama, tauhid rububiyah, semua sama. Kita meyakini Allah sebagai pencipta, mereka juga meyakini Allah sebagai pencipta. Kita meyakini Allah sebagai pengatur alam semesta, mereka meyakini Allah sebagai pengatur alam semesta. Tapi yang kedua, kita beribadah dan menyembah hanya kepada Allah semata. Mereka beribadah dan menyembah kepada Allah, tapi mereka juga beribadah dan menyembah kepada selain Allah. Para musyrikin jahiliyah contohnya. Mereka mengakui Allah sebagai sesembahan, dan bahkan mereka memurnikan sesembahannya, memurnikan peribadatannya kepada Allah ketika dalam keadaan genting. Tapi ketika mereka dalam keadaan aman, dalam keadaan lapang, dalam keadaan longgar, mereka datang kepada berhala yang mereka miliki yang bernama Lata, Uzza, Manah, dan yang semisalnya. Sehingga keyakinan mereka terkait dengan Allah sebagai sesembahan belum benar sampai dinafikan sesembahan selainnya. Ini yang kedua dari tauhid yang wajib untuk kita. Kemudian yang ketiga ada istilahnya tauhid yang disebut dengan tauhid asma wa sifat. Seorang muslim harus meyakini Allah itu memiliki asmaul husna, nama-nama yang berada di atas puncak kemuliaan, wa sifatuhul ula, dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Ini yang ketiga, inilah yang membedakan antara ahlul haq dengan ahlul batil. Tauhid asma wa sifat inilah yang membedakan antara ahlul haq, orang-orang yang berada di atas agama yang benar, dan ahlul batil, orang-orang yang berada di atas kebatilan. Dalam hal tauhid asma wa sifat. Sehingga judul pembahasan kita kali ini adalah terkait dengan Allah itu memiliki asmaul husna. Ini termasuk dari pembahasan tauhid yang sangat penting yang wajib diketahui oleh setiap orang muslim. Jadi tauhid tentang asmaul husna, tauhid tentang asma wa sifat. Setiap orang muslim itu harus meyakini bahwasanya Allah itu memiliki asmaul husna, nama-nama yang berada di atas puncak kemuliaan, di atas puncak kebaikan. Inilah asmaul husna. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan tentang tauhid asmaul husna. Jadi tauhid asma wa sifat. Jadi Allah memiliki asmaul husna. Misal contoh di surat yakni Al-A'raf ayat yang ke-180. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi al-asmaul husna fad'uuhu biha. Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun." Dan Allah memiliki asmaul husna, maka berdoalah kalian dengannya. Dan tinggalkanlah orang-orang yang melakukan perbuatan ilhad. Tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam hal asmaul husna. Sayujzauna ma kanu ya'malun, niscaya mereka akan dibalas sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Ini surat Al-A'raf ayat yang ke-180. Ayat yang mulia ini memberikan kepada kita pelajaran penting. Yang pertama tentang wajibnya kita meyakini bahwasanya Allah itu memiliki asmaul husna. Di ayat yang lain juga banyak ya, ayat yang menunjukkan tentang asmaul husna. Di akhir surat Al-Hasyr. 3 ayat terakhir dari surat Al-Hasyr di sini seluruhnya menunjukkan asmaul husna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallahu alladzi la ilaha illa hu
Alimul ghaibi wasyahadati huwa rahmanur rahim. Huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwa Allahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Ini surat Al-Hasyr ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa. Dialah Allah yang tiada sesembahan yang berhak disembah selain Dia. Alimul ghaib, Allah adalah zat yang maha mengetahui perkara yang ghaib. Ini salah satu nama Allah adalah Al-Alim atau Al-Alim. Sifatnya adalah alim, yakni zat yang maha mengetahui perkara yang ghaib. Wasyahadah, dan Allah juga mengetahui perkara yang nampak, yang terang-terangan. Huwa Rahmanur Rahim, dialah Allah zat yang maha rahman, zat yang maha memiliki sifat penyayang. War-Rahim, dan juga zat yang maha memiliki sifat pengasih. Ini sebenarnya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim itu, kalau dipisahkan itu memiliki makna yang sama. Allah memiliki sifat Ar-Rahman, ya, berarti keumuman sifat rahmat bagi Allah, sifat kasih sayang bagi Allah. Demikian pula Allah memiliki sifat Ar-Rahim, berarti juga keumuman. Allah memiliki sifat penyayang, sifat rahmat. Cuma kalau digabungkan seperti ini memiliki makna yang berbeda. Kalau Ar-Rahman itu, ini rahmat yang sifatnya umum. Ar-Rahman, Allah itu punya nama Ar-Rahman. Para ulama menafsirkan bahwa si Ar-Rahman adalah Dzur Rahmatil Wasi'ah, zat yang maha memiliki rahmat yang luas. Dan luasnya rahmat Allah itu mencakup seluruh makhluknya, baik itu yang muslimnya maupun yang kafirnya, baik itu yang mukminnya maupun yang fajirnya, baik itu manusianya maupun binatangnya. Semuanya masuk dalam luasnya cakupan rahmat Allah, luasnya cakupan kasih sayang Allah. Rahmat yang ada di dalam nama Allah Ar-Rahman itu adalah rahmat yang bersifat zahir, yang nampak. Semisal contoh kesehatan, kehidupan, rezeki. Ini nampak ya. Maka Allah berikan kepada semua makhluknya, baik itu muslim maupun kafir. Orang muslim Allah berikan kesehatan atau tidak? Berikan. Orang kafir juga Allah berikan kesehatan atau tidak? Berikan. Demikian pula rizki, terkait dengan rizki, harta, dan yang semisal dengannya. Orang muslim Allah berikan harta, orang kafir pun Allah berikan harta. Sama. Terus apa yang membedakan antara rahmat yang Allah berikan, rahmat yang umum dengan rahmat yang khusus? Inilah yang membedakan adalah yang ada dalam nama Allah Ar-Rahim. Kalau tadi Ar-Rahman kan Dzur Rahmatil Wasi'ah, dan yang maha memiliki rahmat yang sangat luas, yang mencakup seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Adapun Ar-Rahim adalah Dzur Rahmatil Wasilah, dan yang maha memiliki rahmat yang bersambung. Ini rahmat khusus untuk mereka orang-orang yang beriman. Ini berupa rahmat Allah, kasih sayang Allah yang batin, yang terkait dengan urusan rohani, terkait dengan petunjuk, taufik yang Allah berikan kepada seseorang sehingga mereka bersemangat melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, bersemangat untuk melakukan kebaikan. Ini rahmat Allah yang sifatnya khusus untuk orang yang beriman. Kemudian ini terus akan bersambung sampai di akhirat dengan dimasukkan mereka orang-orang yang beriman ke dalam surga. Inilah rahmat Allah yang khusus. Mudah-mudahan kita pun mendapatkan rahmat Allah yang khusus tersebut yang ada di namanya Ar-Rahim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian nama Allah yang lain yang Allah sebutkan di situ, Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Ini banyak sekali ya asma yang sudah disebutkan di situ. Dialah Allah dan yang tiada sesembahan yang berhak disembah selain Dia. Al-Malik, dan yang maha raja di raja, dan yang maha menguasai. Al-Quddus,
yang maha suci. As-Salam, zat yang maha memberikan keselamatan. Al-Mu'min, zat yang maha memberikan keamanan. Al-Muhaimin, zat yang maha memelihara. Al-Aziz, zat yang maha perkasa. Al-Jabbar, zat yang maha memiliki segala keagungan. Al-Mutakabbir, zat yang maha besar. Subhanallah amma yusyrikun. Masya Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dia semua Asmaul Husna. Huwa Allahul Khaliqul Bari'ul Musawwiru lahul Asmaul Husna. Dialah Allah, zat yang maha khaliq, zat yang maha mencipta, al-bari, zat yang maha mengadakan sesuatu dari yang sebelumnya tidak ada. Al-Musawwir, zat yang membentuk, zat yang maha membentuk sesuatu. Lahul Asmaul Husna, miliknya lah Asmaul Husna. Ayat-ayat yang semisal ini sangat banyak dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa si Allah itu memiliki Asmaul Husna. Mempelajari Asmaul Husna termasuk di antara ilmu yang sangat penting, karena ini ilmu terkait dengan tauhid. Tauhid yang diberikan tadi kan tauhid Asmaul Husna. Ilmu yang terkait dengan Allah. Kalau berbicara ilmu yang paling penting itu, ada sebuah kaidah mengatakan, ya syaraful ilmi bima'lumiha. Kemuliaan ilmu itu dengan sesuatu yang diilmui. Kalau seorang mempelajari tentang ilmu dunia, berarti kemuliaan dia itu hanyalah sebatas duniawi saja. Tapi kalau seseorang mempelajari tentang Allah, berarti mencakup segala sesuatu, karena Allah itu maha menguasai segala sesuatu. Sehingga berbicara tentang Asmaul Husna berarti berbicara tentang ilmu yang paling mulia, yang terkait dengan tauhidullah, yang terkait dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini perkara yang sangat penting. Sehingga kita harus meyakini bahwa si Allah itu memiliki Asmaul Husna. Allah itu memiliki nama-nama yang berada di atas puncak kemuliaan, di atas puncak kebaikan. Al-Asma itu bentuk jamak dari ismun. Ismun itu nama. Al-Asma berarti nama-nama. Al-Husna ini bentuk mu'annats dari Al-Hasan, yang baik, jadi nama-nama yang berada di atas puncak kebaikan, puncak kemuliaan, puncak keindahan. Inilah nama Allah yang disebut dengan Asmaul Husna. Bahkan Rasulullah SAW sabda, Inna lillahi tis'un wa tis'un asman, faman ahsaha dakhala jannah. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Ini yang disebut dengan apa tadi? Asmaul Husna. Allah itu memiliki 99 nama. Faman ahsaha, barang siapa yang menguasainya, bukan cuma sekedar menghafalnya. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Bukan cuma sekedar itu. Dia tahu nama-nama Allah, tahu maknanya, kemudian tahu konsekuensi dari nama Allah itu. Inilah yang disebut dengan ihsa. Kan banyak ayat ya, ada nasyid-nasyid yang menyenandungkan tentang Asmaul Husna. Disebutkan tadi ya, bukan cuma sekedar menghafal nama-namanya saja, akan tetapi mengetahui maknanya, kemudian dia tahu konsekuensi dari namanya itu. Ini baru namanya mengihsa. Rasulullah katakan, faman ahsaha, barang siapa yang menguasainya, mengihsanya, menguasainya, dakhala jannah, maka dia pasti dan pasti akan masuk surga. Ini jaminan dari Rasul SAW bagi mereka orang-orang yang menguasai Asmaul Husna. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita sebagai seorang muslim itu meyakini tentang Asmaul Husna, kemudian kita mempelajari akan Asmaul Husna. Apa faidah dari mempelajari Asmaul Husna? Apa faidah dari seorang itu tahu tentang Asmaul Husna? Faidahnya sangat banyak. Di antaranya, seseorang itu akan semakin yakin dengan maha besarnya Allah, maha kuasanya Allah, maha segala-galanya. Semisal contoh, kita ambil satu nama saja. Kalau kita meyakini Allah itu Al-Alim, apa itu makna dari Al-Alim? Ada yang tahu? Al-Alim adalah zat yang maha mengetahui. Ya. Ada juga Allah punya nama Al-Basir. Allah adalah zat yang maha melihat. Allah juga punya nama As-Sami'. Allah adalah zat yang maha mendengar. Kalau seorang meyakini 3 nama ini saja, belum yang lainnya ya, baru 3 nama ini saja, meyakini dengan sebenar-benar keyakinan, maka akan terlihat dalam sikap dalam kehidupan sehari-hari.
Kalau seorang meyakini Allah itu maha alim, maha mengetahui, kalau dia mau berbuat dosa, dia takut. Meskipun tiada seorang pun yang tahu, tiada seorang pun yang melihat, tapi dia yakin Allah itu maha mengetahui. Allah maha melihat, Allah maha mendengar apa yang kita ucapkan, sehingga dia pun urungkan dari melakukan perbuatan dosa itu. Karena dia yakin Allah itu maha mengetahui, meskipun tiada seorang pun yang tahu. Ketika dia melakukan perbuatan dosa, tiada seorang pun yang tahu, tapi dia yakin Allah itu maha melihat, dia pun akhirnya apa? Tinggalkan perbuatan dosa itu. Ketika seorang mau membicarakan tentang aibnya orang lain, membicarakan tentang ucapan-ucapan yang jelek, membicarakan ucapan-ucapan yang kotor, meskipun itu sebagai sumpah serapah yang tiada seorang pun yang tahu, caci makian, dia yakin kalau Allah itu maha mendengar, dia pun tidak akan mengucapkan ucapan tadi. Ini pengaruh dari orang yang yakin dengan Asmaul Husna. Demikian pula ketika kita yakin Allah itu punya nama Ar-Razzaq. Apa itu namanya Ar-Razzaq? Apa itu makna dari Ar-Razzaq? Dan yang maha memberikan rezeki. Dia tidak pernah akan takut dengan rezeki, karena rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Dan seterusnya dari hal-hal yang ada dalam Asmaul Husna, kalau seorang benar-benar meyakini, maka akan terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi, "Walillahil asmaul husna." Dan Allah itu memiliki Asmaul Husna. Ini yang pertama dari faedah yang kita ambil dari surat Al-A'raf ayat 180 ya. Allah itu memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang berada di atas puncak kemuliaan. Ini harus kita yakini. Kemudian yang kedua, dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kita berdoa dengannya. Fad'uuhu biha. Berdoalah kalian dengannya. Ya. Penerapannya, misal contoh kita meminta rezeki. Kita berdoa kepada Allah dengan menyebut namanya Ar-Razzaq. Ya Razzaq urzuqna. Wahai Zat yang maha memberikan rezeki, berikanlah rezeki kepada kami. Dan seterusnya dari nama-nama Allah yang ada digunakan di dalam doa kita. Disebut nama Allah yang tepat sesuai dengan permintaan kita. Kemudian selanjutnya kita sebutkan keinginan kita. Ya. Berdoa dengan Asmaul Husna. Dan ini termasuk di antara tawassul yang dibolehkan, menjadikan sarana untuk menyampaikan doa-doa kita kepada Allah dengan menyebutkan nama-namanya. Ya, tawassul yang dengan asma dan juga sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, Allah memerintahkan di ayat tersebut untuk berdoa kepada Allah dengan menyebutkan namanya. Dan hampir seluruh contoh-contoh doa baik yang ada di dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis yang sahih, semuanya pasti menyebutkan salah satu nama atau sifatnya Allah. Misal contoh apa doa yang jemaah hafal? Doa sakut jagat hafal? Hafal ya? Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalimat pertama dalam doa tersebut apa? Rabbana. Artinya apa Rabbana? Wahai Rabb kami. Ini sifat Allah ya. Allah itu punya sifat rububiyah. Rabb itu apa sih? Rabb itu adalah zat yang maha memelihara, mengatur seluruh alam semesta. Inilah Rabb, Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanyalah dari Allah, Rabb yang maha mengatur, maha mengurusi seluruh alam. Disebutkan pertamanya dalam doa kita sudah disebutkan sifat Allah, yaitu Rabb, rububiyah, sifat rububiyah tadi. Rabbana atina. Contoh yang lain, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata daris salam. Ini juga doa yang bagus ya. Disebutkan yang pertama dengan mengatakan apa? Allahumma, nama Allah yang paling mulia, lafzul jalalah disebutkan di awal doa, ya Allah. Ini kan ya? Allahumma, ya Allah, disebutkan nama Allah di situ. Antas salam, engkau adalah as-salam. Ini juga nama Allah yang lain. Allah punya nama as-salam. Engkau adalah zat yang maha memberikan keselamatan. Allahumma antas salam wa minkas salam, dan darimu keselamatan. Wa ilaika ya'udus salam, dan hanya kepadamu keselamatan akan kembali. Fahayyina rabbana bisalam. Wahai Rabb kami, hidupkanlah kami juga dalam keadaan selamat. Wa adkhilna jannata daris salam, dan masukkanlah kami ke dalam surga dengan keselamatan. Ini juga kembali menyebutkan nama Allah As-Salam. Ini semuanya ada di dalam doa-doa. Silakan para jemaah lihat semua doa
pasti akan ada Allahumma ataukah Rabbana. Ya atau tidak? Doa mau tidur saja, doa sebelum tidur ataukah doa setelah tidur, ini juga ada sebut nama Allah di situ. Ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Kemudian apa? Wa ilaihi nusyur. Ini doa sebelum tidur ya. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Ya, disebutkan nama Allah di situ. Alhamdulillahilladzi yang telah ahyana menghidupkan kami ba'dama amatana setelah sebelumnya mematikan kami. Ya. Dan seterusnya dari doa-doa yang ada. Ya. Bahkan mohon maaf, ketika seorang suami mau memberi istrinya pun ada doanya. Disebutkan di situ asma Allah, bismillah, Allahumma jannibna syaitan. Disebutkan ada doa. Sebutkan nama Allah. Semua doa yang ada itu pasti disebutkan asmaul husna ataukah sifat Allah yang maha tinggi. Sehingga ini sangat penting, mempelajari ini sangat penting. Sehingga Allah perintahkan di sini, fad'uhu biha. Berdoalah kalian dengan menyebut namanya, dengan menggunakan asmaul husna ataukah dengan menyebutkan sifat-sifat Allah. Dan jangan pernah kita itu merasa bosan untuk berdoa kepada Allah. Karena bosannya seseorang di dalam berdoa kepada Allah itu menunjukkan kesombongan dia. Menunjukkan dia sudah gak butuh lagi dengan Allah. Ini kan kesombongan namanya. Allah ancam orang-orang yang sombong akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Dan Rabb kalian berfirman, "Ud'uni," berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan kabulkan doa-doa kalian, aku akan jawab doa-doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang yastakbiruna 'an ibadati, orang-orang yang sombong dari berdoa kepadaku, enggak mau berdoa kepada Allah. Jadi kan merasa enggak butuh dengan Allah sehingga dia enggak mau berdoa. Allah ancam dengan sayadkhuluna jahannama dakhirin, karena akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Ini ancaman bagi orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, disebut dengan kesombongan dia, merasa enggak butuh dengan Allah. Sehingga terus berdoa. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki asmaul husna, maka berdoalah kalian dengannya. Ketika berdoa disebutkan nama Allah, disebutkan salah satu sifat dari sifat-sifatnya Allah. Kemudian Allah juga memperingatkan kepada kita, ya. Wadarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, dan tinggalkanlah orang-orang yang berbuat ilhad, melakukan perbuatan menyimpang dalam asmaul husna, dalam nama Allah yang maha mulia tadi, sayajzauna ma kanu ya'malun, yang mereka akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Berdoa kepada Allah dengan menyebutkan namanya, dengan menyebutkan sifatnya, karena Allah memiliki asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang berada di atas puncak kemuliaan. Barangkali di antara kita ada yang terbetik pemikiran, saya sudah berdoa tapi kok kenapa tidak kunjung datang apa yang saya inginkan? Ada yang seperti itu? Ada tidak? Kita akan jawab. Dikabulkannya doa itu, kita pertama harus meyakini dulu, doa kita itu pasti Allah jawab. Doa kita itu pasti Allah terima selama di sana tidak ada faktor-faktor yang menghalangi dikabulkannya doa. Kalau ada faktor yang menghalangi, misal contoh masih mengkonsumsi sesuatu yang haram, makan makanan yang haram, minum yang haram, ini memang menjadi penghalang, menjadi mawani, menjadi faktor yang menghalangi dikabulkannya doa. Selama tidak ada mawani, tidak ada faktor yang menghalanginya, maka yakinlah doa kita itu pasti diterima oleh Allah. Cuma dikabulkannya doa kita itu ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dikabulkan maksudnya adalah ditunaikan sesuai dengan keinginan kita. Ini yang barangkali terbetik dalam benak kita, yang seperti itu ya. Dikabulkan ya dipenuhi sesuai dengan keinginan kita, ataukah lebih dari keinginan kita. Ini yang pertama. Tapi bukan cuma ini ya, bukan cuma ini saja. Makna yang kedua, dikabulkannya doa itu adalah
yakni dijadikan sebagai simpanan yang nanti Allah akan berikan kepada dia di akhirat melebihi dari apa yang dia minta. Allah mengabulkan doa tidak langsung di dunia, tapi Allah jadikan sebagai simpanan yang nanti di akhirat Allah akan memberikan yang lebih sempurna dari apa yang telah dia berikan. Kemudian yang ketiga, dikabulkannya doa itu adalah dengan cara Allah akan mengalihkan dari permintaan yang jelek, dari sesuatu yang jelek dari apa yang dia minta. Tiga kemungkinan dikabulkannya doa disebutkan dalam hadits dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Riwayat Muslim ataukah yang lainnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laysa fiha ithmun wa la qati'atu rahim illa a'tahu Allah ihda thalathin." Secara tegas disebutkan. Ma min muslimin, tidaklah ada seorang muslim yad'u bi da'watin, yang berdoa dengan suatu doa, laisa fiha ithmun, yang tidak ada di dalam doanya itu unsur dosa, wala qati'atu rahim, dan tidak ada dalam doanya itu unsur memutuskan silaturahim. Yang penting syaratnya itu doanya itu bukan doa yang terkait dengan perbuatan dosa. Jangan sampai seorang berdoa, ya Allah, lancarkanlah misi saya untuk merampok. Boleh tidak ada seperti itu? Nggak boleh. Saya mau merampok, ya Allah, jangan ada halangan satupun. Nggak boleh. Ini ada unsur dosa. Ataukah doa yang disitu ada unsur memutuskan hubungan rahim? Ya Allah, segera wafatkan saudara saya supaya saya bisa menguasai warisannya. Boleh tidak seperti itu doa? Nggak boleh. Ini doa kejelekan, maksudnya doa kejelekan. Yang penting bukan unsur itu. Illa a'tahu Allah ihda thalathin, kecuali Allah akan berikan kepadanya salah satu dari tiga perkara. Ya, yang penting bukan doa yang ada unsur dosanya, bukan untuk memutuskan hubungan rahim. Ya, pasti Allah berikan salah satu dari tiga perkara. Yang pertama adalah imma ayyu'ajjila lahu da'watuhu. Bisa jadi Allah akan segerakan doanya. Maksudnya segerakan, Allah berikan sesuai dengan keinginannya di dunia. Ini yang pertama. Ini yang barangkali terbetik dalam benak kita selama ini itu. Ternyata bukan cuma itu. Yang kedua, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa imma ayyusarrifa anhu minas su'i mithliha. Dan bisa jadi Allah akan palingkan dari kejelekan yang semisal dengan permintaannya. Terkadang kita meminta sesuatu, padahal sesuatu itu tidak baik untuk kita. Yang sering kita minta apa sih dalam doa kita? Harta, jabatan, urusan duniawi, ya. Wajar atau tidak? Kita minta dalam urusan apa? Duniawi. Sedang bisnis, ya Allah, semoga bisnis saya lancar. Urusan duniawi. Ya Allah, sedang nyalon legislatif mungkin, nyalon. Ya Allah, belum saya jadi anggota dewan. Urusan apa? Duniawi. Kita menganggap kalau kita punya harta, kita akan jadi orang mulia. Kita menganggap kalau kita punya jabatan, kita akan jadi orang mulia. Padahal belum tentu. Bisa jadi betapa banyak orang-orang yang telah memiliki harta, tapi dia lupa dengan Allah. Lupa dengan melakukan kebaikan dengan hartanya. Betapa banyak orang-orang yang memiliki jabatan, memiliki kedudukan, kemudian lupa dengan jabatannya, lupa dengan kedudukannya. Akhirnya yang dulu pernah berjanji, akhirnya setelah menjadi pejabat, memiliki kursi, dia menyelisihi janji. Ya. Nah, sehingga Allah alihkan dari kejelekan yang semisal. Allah tahu kalau nanti dia punya harta banyak, dia akan lupa dengan Allah. Dia akan lupa dengan ibadah sehingga dialihkan dengan yang lain. Allah berikan kepadanya kesehatan, Allah berikan kepadanya petunjuk dan yang semisal dengannya yang lebih baik daripada apa yang dia minta. Dialihkan dari kejelekan. Allah tahu kalau dia nanti punya jabatan akan banyak musuh. Akhirnya Allah tidak berikan jabatan, tapi Allah berikan yang lebih baik dari apa yang dia minta. Bukan jabatan, tapi Allah berikan kepadanya kedudukan sebagai ahli ibadah, sebagai ahli ilmu dan yang semisal. Ini kemungkinan yang kedua, imma ayyusarrifa anhu min su'i fiha. Bisa jadi Allah akan palingkan dari kejelekan yang semisal dengan permintaan. Sehingga terus berbaik sangka kepada Allah. Ya. Jangan sampai seorang itu merasa bosan dengan doanya.
apa yang kita inginkan, minta kepada Allah. Adapun nanti apa yang Allah berikan kepada kita, kita akan terima sesuai dengan takdir. Kemudian yang ketiga Allah menyatakan wa imma ayyudakhiraha lahu fil akhirah, dan bisa jadi Allah akan simpan sebagai Allah akan tunda dan Allah akan simpan sebagai balasan di akhirat kelak. Bisa jadi seorang yang belum pernah melakukan ibadah haji, tapi dia di akhirat kelak dibangkitkan bersama dengan para hujjaj, para jamaah haji. Kok bisa seperti itu? Karena dia sudah berdoa dan benar-benar menginginkan dalam doanya, bermohon kepada Allah, tapi ternyata ajal mendahulunya sebelum dia berangkat ke tanah suci untuk haji. Allah berikan di akhirat kelak digolongkan bersama para jamaah haji. Ini Allah jadikan sebagai simpanan di akhirat. Kok bisa seperti itu? Ya bisa. Karena Allah itu akan memberikan pahala yang sempurna dengan seseorang berniat dengan niatan yang tulus karena Allah. Meskipun seorang itu belum melakukan suatu amalan. Man hamma fil islami, ataukah di hadits yang lain ya, bahwasanya barang siapa yang sudah berkeinginan untuk melakukan kebaikan, falam ya'malha, tapi dia belum bisa mengamalkan, belum bisa melakukan kebaikan itu, falahu ajruhu. Ya, maka baginya pahalanya. Dia sudah mendapatkan pahala dengan niatannya tadi. Seorang yang berniat untuk melakukan kebaikan, kemudian dia berdoa, tapi ternyata ketika Allah takdirkan dia belum bisa melakukan kebaikan itu, maka doanya akan dijadikan sebagai simpanan di akhirat. Inilah maha pemurahnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman. Oleh karena itu terus berdoa. Berdoa kepada Allah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi nanti kita harus berbaik sangka kepada Allah, karena Allah yang lebih tahu apa yang bermasalah untuk kita daripada kita sendiri. Mungkin selama ini kita meminta sesuatu, ternyata sesuatu itu belum diberikan kepada kita. Mungkin memang kita belum siap untuk menerima tersebut. Entah itu harta, entah itu anak, entah itu jabatan, dan yang semisal dengannya, berbaik sangka kepada Allah. Kemudian berdoa dengan menyebutkan asma dan sifat Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha, dan Allah itu memiliki asmaul husna, maka berdoalah dengannya. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, dan tinggalkan orang-orang yang suka melakukan perbuatan ilhad, penyimpangan-penyimpangan dalam hal asma Allah, dalam hal asma Allah al-husna tadi. Sayyidzawna ma kanu ya'malun, niscaya mereka itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Sehingga inilah 3 perkara yang harus kita ketahui dari setiap orang muslim, mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah. Jadi meyakini Allah itu zat yang maha pencipta, zat yang maha memberikan rezeki, zat yang maha mengatur alam semesta ini. Dan juga kita mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam hal uluhiyah, beribadah dan menyembah hanya kepada Allah semata. Dan yang ketiga adalah kita mentauhidkan Allah dalam hal asma wa sifatnya, dalam hal nama dan Allah dan juga sifat-sifatnya Allah yang berada atas puncak kemuliaan. Mudah-mudahan dengan tauhid ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita keselamatan dunia dan akhirat, dan akan memasukkan kita ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Barangkali ini yang saya sampaikan, dan mohon maaf sebelum kita tutup. Silakan barangkali ada pertanyaan. Nanti kalau tidak ada, kita akan tutup. Ada beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama, kapan waktu yang paling afdal untuk zikir pagi ataukah petang? Apabila lupa, misal dari pagi berzikir pagi, bolehkah zikir sambil berkendaraan, misal teringat dan ternyata waktunya sudah mepet zuhur? Waktu yang paling afdal untuk zikir pagi itu adalah ba'da subuh sampai sebelum terbitnya matahari. Ya. Adapun waktu yang paling afdal untuk zikir sore itu adalah ba'da asar sampai sebelum tenggelamnya matahari. Tadi ba'da subuh sampai sebelum terbitnya matahari, ya, maaf. Yang kedua tadi untuk zikir sore ba'da asar sampai sebelum tenggelamnya matahari. Ini waktu yang paling afdal. Adapun kalau luput waktu tersebut, maka boleh menggantinya. Kalau pagi berarti setelah terbitnya matahari sampai sebelum zuhur, karena kategori pagi itu adalah sampai sebelum zuhur, ya. Adapun kalau sore terluput, ya sebelum maghrib belum sempat, maka pada maghrib sampai waktu isya. Ini waktu sore. Dan berzikir itu
boleh dilakukan dengan duduk. Dan memang adab itu duduk menghadap ke arah kiblat ya. Ini yang paling afdalnya. Tapi kalau misalkan nggak sempat lagi karena kesibukan, karena sedang safar perjalanan, nggak mungkin untuk bisa seperti itu, maka boleh sambil berkendaraan, boleh sambil beraktivitas. Yang penting bukan pas jongkok di sini. Maaf ya. Kalau pas menyapu sambil memasak, nggak ada masalah, boleh. Sambil menyukur, sambil berkendaraan, boleh. Ya. Satu tempat yang dilarang adalah di WC atau di kamar mandi. Ya. Selebihnya boleh. Dan zikir itu kebanyakannya dengan lisan, tapi lisan mengucapkan adalah hati kita juga memahami maknanya, sehingga perlu dipahami itu makna zikir-zikir yang kita ucapkan. Ya. Ini terkait dengan zikir ya. Zikir ini adalah bukti kecerdasan seseorang dengan nikmat yang telah Allah berikan. Seorang yang telah merasakan nikmat Allah, tentunya dia kan harus berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Salah satunya dengan bisa dengan berzikir. Sehingga orang-orang yang berzikir itu dikatakan sebagai orang-orang yang ulul albab. Di surat Al-Imran itu ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Allah berfirman, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan juga siang, la ayatin liulil albab, benar-benar terdapat tanda yang menunjukkan kemahakuasaannya Allah bagi mereka orang-orang yang ulul albab. Orang-orang yang memiliki akal yang sehat, memiliki akal yang cerdas. Siapa itu mereka? Mereka itu adalah orang-orang yang alladzina yadhkuruna Allah. Orang-orang yang senantiasa berzikir dengan menyebut asma Allah qiyaman, baik itu dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim dalam keadaan berbaring. Di sini menunjukkan dalil boleh berzikir dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Boleh ya? Setiap keadaan itu boleh. Tapi ingat, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati, senantiasa berpikir tentang apa hikmah penciptaan langit dan bumi. Ya, seraya menyatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila, wa Rabb kami, tidakkah engkau menciptakan ini semuanya dengan sia-sia? Subhanak, maksud dari kesia-siaan, faqina benar, selamatkan kami dari adab neraka. Ini jelas ayatnya, boleh ya. Zikir itu dengan berdiri, duduk, berbaring sambil beraktivitas boleh. Yang penting bukan di tempat yang terlarang. Yang pertama. Kemudian yang kedua, segala aktivitas hidup manusia apabila diniatkan sebagai ibadah maka akan berpahala. Benarkah sebelum melakukan sesuatu atau misalnya duduk atau menulis harus baca tasbih dulu sebagai niat ibadah, ataukah niat ibadah hanya dalam hati saja, tidak perlu ucapan tasbih? Aktivitas hidup selama itu perkara yang bukan perkara yang terlarang ya, maka itu bisa diniatkan dengan niat kebaikan, maka dengannya seorang akan mendapatkan pahala dari aktivitasnya. Dan niatan itu gak mesti diucapkan dengan lisan. Namanya niatan itu adalah ulama sepakat mahallun niyah al-qalb, tempatnya itu adalah hati. Ada lisan itu hanyalah sekedar membantu hati untuk menghadirkan niat di dalam aktivitas tertentu. Sehingga silahkan boleh diucapkan dengan lisan dengan mengucapkan tasbih tadi Bismillah, ataukah tasbih selanjutnya, ataukah boleh pula tanpa tasbih, langsung hatinya itu kerentek, istilahnya dan kerentek ya, kerentek di hati. Maksudnya menghadirkan hati, saya mau tidur lah dalam hati nih, supaya besok saya bisa bangun lebih awal untuk sholat. Nggak usah diucapkan lisan, cukup dengan hati. Ini sudah harus itu pahala. Apalagi kalau menunaikan adab-adab yang membaca zikir-zikir, yang membaca doa-doanya, maka itu yang sempurna lagi pahala.
saya mau ini bikin status misalkan ya, supaya itu saya menjadi nasihat untuk saya untuk yang membacanya. Niatnya baik ya, boleh. Maka dengannya seorang akan berpahala. Tapi sekali lagi tidak harus diniatkan untuk bisa, tapi cukup menghadirkan hati ketika seorang melakukan aktivitas dengan niat yang baik. Adapun tasbih ini tentunya boleh saja diucapkan sebelum melakukan aktivitas yang baik. Mengucapkan tasbih ini boleh ya, bukan harus. Ada yang sunnah, ada yang sebagian mubah saja, boleh saja. Misal berwudu, ada yang wajib bahkan tasbih ada yang wajib. Misal contoh berwudu ini harus tasbih, mau menyembelih harus tasbih, karena itu terkait dengan keabsahan wudunya, keabsahan sembelihannya, ini wajib. Ada yang sunnah, mau menulis sunnah untuk bertasbih bismillah, ataukah juga boleh basmalah. Bedakan tasbih dengan basmalah ya. Kalau tasbih itu berarti bismillah, kalau basmalah lengkap bismillahirrahmanirrahim. Tahmid alhamdulillah, kalau hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bedakan istilah-istilah itu ya. Kalau mau membaca Al-Quran berarti basmalah bukan tasmiyah. Sempurna dengan bismillahirrahmanirrahim. Menulis surat dengan basmalah, lengkap dengan bismillahirrahmanirrahim. Mau makan cukup tasmiyah, mau wudhu cukup tasmiyah, mau menyembelih cukup tasmiyah. Jadi bedakan mana yang tasmiyah, mana yang basmalah, ini juga harus dibedakan. Intinya tadi ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah. Kalau mau pakai baju sunnah, mau mengucapkan tasmiyah bismillah, masukkan tangan kanan, mau naik kendaraan sunnah, mau menggunakan sandal sunnah. Ada yang mubah saja. Ada yang mubah, misalkan dari sesuatu yang tidak memiliki dalil terkait dengan anjuran untuk bertasmiyah, maka di situ ada mubah. Selama itu bukan perkara yang dilarang. Tapi kalau mau melakukan suatu hal yang terlarang, tetap dilarang meskipun sudah bertasmiyah. Ya. Mau pasang nomor misalkan ya, lebih bismillah mudah-mudahan saya dapat, ini nggak boleh. Justru itu menghinakan nama Allah. Masa nama Allah untuk hal-hal yang hina, yang dosa, kan nggak boleh ya. Ini haram, ini sebagai jawaban barangkali untuk pertanyaan ini. Silakan barangkali ada yang lain. Jadi sekali ada yang wajib, ada yang harus, ada yang sunnah, ada pula yang mubah ya. Ada yang haram, bahkan ada yang haram. Kalau untuk melakukan hal-hal yang terlarang, maka haram tasmiyahnya maupun haram perbuatannya. Jadi lihat perbuatannya. Kalau perbuatannya wajib menjadi wajib, wudu kan wajib ya, sebagai syarat sahnya sholat, maka tasmiyahnya pun wajib. Menyembelih juga wajib karena sebagai syarat sahnya sembelihan wajib. Kalau amalannya sunnah berarti nanti sunnah, amalannya sunnah. Seperti itu ya. Kalau perkaranya mubah berarti mubah, boleh saja untuk mengucapkan tasmiyah atau tidak pun tidak. Yang penting dalam hati kita ada niatan untuk kebaikan. Saya lagi mau nanya sedikit, ya agak banyak, tapi ini mungkin ini ya berbeda dari materi kita. Kita juga agak bingung kondisinya. Jadi kan begini, kita itu punya kenalan ibu-ibu, dia punya suami ya, dia punya suami. Nah, suaminya ini ya kita katakan selingkuh gitu kan. Terus ibunya ini bingung, terus kita sarankan untuk sholat istiqoroh. Sholat istiqoroh katanya setiap sholat itu jawabannya kayak sosok besar hitam. Yang kita kalau orang awam itu ya kita membahasakan berarti bukan suatu hal yang baik, istiqoroh seperti itu. Nah kemudian lambat laun ternyata memang ketahuan ternyata suaminya selingkuh, dan saat ini kondisinya ya mungkin bisa kita katakan bertobat itu, kemudian mulai menjalin hubungan yang baik lagi dengan si istri. Dan pada kondisi ini kita nggak tahu sih selingkuhnya itu cuma sebatas main bareng atau sampai ada hubungan suami istri, kan itu kita tidak tahu. Cuman memang suami mengakui, oh iya saya pernah jalan sama ini, kita cuma ada bukti kalau terakhir pernah digesek ke begitu. Tapi kan kita selama kita tidak melihat kan kita tidak bisa menyatakan dia berhubungan suami istri. Nah ini kalau kita menasihati ini harus gimana ya, maksudnya ini termasuk rumah tangga yang harus dipertahankan atau rumah tangga yang sunnahnya bercerai atau sudah yang masuk wajib bercerai atau gimana, kondisinya seperti itu. Kalau memang suami itu sudah taubat ya, belum tentu taubatnya.
justru nanti akan kejelekannya suami itu akan menular kepada istri. Meskipun memang istri nggak bertanggung jawab atas kejelekannya suami, tapi suami bertanggung jawab atas kejelekan istri. Jadi seperti itulah berkeluarga ini. Jadi yang menanggung adalah suami. Kalau istri jelek, suami nggak memperingatkan, maka suami berdosa. Tapi kalau suami yang jelek, istri nggak menanggung dosanya suami. Istri nggak menanggung dosanya suami. Tapi kalau istri yang jelek, suami menanggung dosanya istri. Kalau nggak menasihati ya, bila menasihati. Jadi kalau sudah taubat, Allah terima taubatnya dan bertahankan. Yang penting dia harus taubat dengan taubat yang nasuha, yang memenuhi syarat-syaratnya. Karena tujuan menikah kan untuk kebahagiaan, bukan cuma sementara, tapi untuk dunia maupun akhirat. Tapi kalau memang taubatnya cuma sekedar taubat sambal, ternyata masih melakukan hal itu, bahkan alhamdulillah masih berzina. Dengan secara hukum Islam pun zina itu kan sudah muksad, itu kan hukumnya hukum berat ya, rajam dengan saya mati. Khawatirnya nanti justru akan mempengaruhi keadaan istri yang sudah baik atau ke anak-anaknya. Dan maksud itu ya boleh istri itu untuk berpisah, bahkan mengajukan perpisahan dengan suaminya kalau suami itu nggak ada etikat baik. Tapi selama masih ada kemungkinan perbaikan dipertahankan. Kalau sudah sama sekali nggak ada kemungkinan kebaikan, ataukah mungkin sangat sulit untuk kebaikan yang untuk diharapkan kebaikannya, maka Islam memberikan solusi yang terakhir dalam urusan keluarga, yaitu untuk bercerai berpisah. Baik itu bercerai dengan menjatuhkan talak dari pihak suami maupun dari istri mengajukan khulu istilahnya ya, mengajukan gugatan cerai. Dan perceraian itu tidak mesti suatu hal yang hina. Kalau memang di situ ada alasan-alasan yang syar'i, maka ketika itu dibolehkan di dalam Islam. Misal contoh tadi, suaminya kufur atau suaminya seorang yang fasik, banyak melakukan perbuatan dosa, berselingkuh, berzina, misal dengannya ini kan fasik ya, meninggalkan sholat, itu kan ada uzur yang syar'i. Khawatir nanti dia tidak akan bisa bertanggung jawab untuk kebaikan kita di akhirat. Maka ketika itu nggak apa-apa, boleh. Tapi kalau masih diharapkan kebaikannya, maka dipertahankan lebih utama. Karena prestasi terbesar dari prestasi iblis ini ketika berhasil untuk memisahkan antara suami dengan istri. Sehingga jangan sampai kita itu ikut mensukseskan misinya iblis. Sebisa mungkin dipertahankan. Kalau memang masih ada harapan kebaikan, dipertahankan. Kecuali kalau sudah tidak ada harapan kebaikan, berarti kita berpisah juga karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah, bertemu dalam ikatan pernikahan karena Allah dengan menyebut asma Allah, berpisah juga karena Allah. Ya, seperti itu ya. Allah Ta'ala. Berarti tetap lebih berat untuk dipertahankan ya. Ya, kalau ini masih ada harapan kebaikan. Dari saat ini kondisinya memang bertobat dan menjalin hubungan baik, tapi kan kadang istri juga ada kekhawatiran ya seperti itu, nanti terulang lagi. Jadi ada harapan tapi juga ada kekhawatiran. Ya seperti itu. Berarti memang hidup kita harus seperti itu. Nggak bisa kita terus berharap atau terus khawatir, juga nggak bisa. Terkadang ada harapan, terus itulah pentingnya saling nasihat, saling hubungan, saling memberikan nasihat. Dengannya akan ada pahala justru. Seperti itu ya. Seperti itu. Namanya dalam keluarga itu kan seperti itu. Terkadang kita berharap pasangan kita baik, tapi juga khawatir kalau ternyata pasangan kita juga menyimpang. Ya kan seperti itu memang wajar ya. Seperti itu. Jadi yang penting kita arahkan saja. Sering-sering memberikan nasihat. Jaga hubungan dengan baik, keharmonisan dijaga dengan baik supaya nanti tidak ada pikiran yang lain. Kecuali fokus dengan membahagiakan pasangan. Jadi sebisa mungkin kalau memang di situ ada harapan kebaikan, tapi kalau sudah memang tidak ada harapan sama sekali ya sudah. Ataukah mungkin kalau suami memang sudah menjatuhkan talak ya, sudah berulang kali, sudah sampai lebih dari 3 kali, berarti kan memang harus berpisah, itu tidak bisa, tidak bisa disambung lagi. Kecuali memang dia perempuan itu menikah lagi, kemudian berpisah, bisa menikah lagi. Kan talak batasnya cuma 2 kali ya, at-talaqu marratan. Kalau itu cuma 2 kali, sudah 3 kali itu sudah nggak bisa hidup lagi. Sudah. Baik itu karena memang ada pertimbangan ataukah tidak, namanya laki-laki terkadang kan ucapannya itu mungkin ringan ya, terus kok tak pegang baik.
jatuh satu talak ya. Besok lagi berselisih lagi, ngomong lagi, terus kamu tak ceraikan saja, jatuh lagi talak kedua. Besok lagi ada selisihan lagi, suami lagi ngomong, terus kamu bolehlah mana? Ya, misalkan ya, pulang sana ke rumah orang tuamu, maksudnya adalah menceraikan. Berarti kan sudah jatuh talak tiga, nggak bisa lagi ketemu lagi. Bisa. Karena itu sudah jatuh talak tiga. Sudah talak namanya talak bain kubro. Bain kubro itu adalah kalau dalam ilmu fikih adalah bain kubro ya. Sehingga sudah jatuh talak tiga. Tentunya talak itu dalam masa-masa yang dibolehkan talak. Ini bain kubro sudah bisa. Nanti nggak bisa gabung lagi. Kecuali nanti istri sudah menikah dengan laki-laki dan berpisah dengannya. Berarti bisa bertemu. Jadi kalau seperti itu ya berat. Sehingga kalau laki-laki yang sudah menjatuhkan sudah berat, nggak bisa lagi. Kalau sudah sampai 3 kali lebih nggak bisa lagi. Beda kalau perempuan minta berkali-kali pun nggak ada akan jatuh. Biasanya minta cerai aja ya. Kalau suaminya nggak mengiyakan ya nggak jatuh tetap. Karena hak talak itu ada di tangan suami. Sehingga suami itu hati-hati jangan sampai berkorban dan mengucapkan kata talak, kata cerai ataukah yang bisa dengannya dari ucapan-ucapan yang menunjukkan perceraian. Baik itu dengan bahasa Arab maupun bahasa Indonesia maupun bahasa Jawa. Sama ya. Kalau niat untuk mencerai, maka itu sudah jatuh. Tak pegang, ya. Kemudian tak cerai, apa lagi? Dengan misal ya. Dalam bahasa kan ada talnaqon, talnaq itu kan dengan seluruh wazannya semuanya menunjukkan. Ada pertanyaan cara meneladani asmaul husna dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama harus tahu maknanya dulu ya. Harus tahu maknanya dulu apa, kemudian nanti kita terapkan dalam kehidupan kita, terutama dalam doa kita. Misalkan kita mau meminta rezeki tadi ya, ada nama Allah Ar-Razzaq. Ketika berdoa ya Razzaq, wahidat yang memberikan rezeki, Razzaq berikanlah kebanyakan rezeki. Kalau kita nggak bisa disarap, pakai bahasa Indonesia saja. Disebutkan nama Allahnya dengan bahasa Arab tadi ya Razzaq, ya kemudian berikan kepada sendiri. Setidaknya harus pelajari dulu maknanya. Kemudian penerapan dalam kehidupan sehari-hari, tentunya dia harus meyakini Allah lah yang memberikan rezeki. Misalkanlah tadi kita tahu Allah itu maha mendengar, maka kita tidak akan berani untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang dilarang di dalam agama adalah Allah. Karena kita tahu Allah itu maha mendengar. Ketika kita tahu Allah itu punya nama Al-Basir, Allah maha melihat, kita pun nggak berani melakukan sesuatu. Meskipun dia ada seorang pun yang melihat, tapi dia tidak Allah itu maha mendengar. Jadi seperti itu cara meneladani ataukah menerapkan semuanya dari dosa. Sehingga yang pertama harus tahu maknanya dulu, kemudian yang kedua diamalkan dalam kehidupan, baik dalam hal doa, meminta kepada Allah sesuai dengan apa yang kita inginkan untuk asma Allah tersebut. Kemudian yang ketiga mengamalkan konsekuensinya tadi. Konsekuensi Allah maha melihat, berarti kan Allah tahu semua perbuatan kita, meskipun tiada CCTV yang terpasang, tapi kita tahu CCTV Allah lebih hebat daripada CCTV buatan manusia. Ya, seperti itu penerapannya. Tidak berani untuk melakukan perbuatan dosa, meskipun dia ada seorang pun yang melihat, karena dia yakin Allah itu maha melihat, Allah maha mengetahui, Allah maha melihat. Seperti itu dalam meneladani asmaul husna atau tak menerapkan asmaul husna dalam kehidupan sehari-hari. Cukup ya. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka